Kembali lagi di channel Aron Agus. Sebelumnya saya minta maaf teman karena saya upload video banyak banget hari ini karena banyak banget info terupdate yang ingin saya share ke teman-teman semua. Jadi mohon permaklumannya karena banyak notifikasi muncul di handphone kalian. Tapi thank you banget udah selalu support channel ini dan stay tune di channel ini teman-teman. Dan teman-teman, respon kalian cepat banget. Saya sangat senang dan saya semangat teman. Jadi baru selang 1,5 jam itu sudah 480 komentar lebih teman-teman. Jadi saya dapat kesimpulan mengenai status yang gagal teman-teman. Dan juga info mengenai teman-teman gelombang 8 yang pagi harinya itu saya sudah gagal, kamu belum berhasil. Tapi dari sore ini sampai malam ini banyak yang berubah kembali lagi di evaluasi teman. Itu kenapa sebenarnya dan artinya apa? Ya teman-teman, saya akan bahas itu dalam video kali ini. Jadi buat teman-teman pastikan stay tune sampai akhir video. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru nonton channel ini atau sudah tahu lama tapi belum subscribe, please dan silahkan ke subscribe karena benar banget serius, saya jamin kalian nggak akan rugi untuk subscribe channel ini kalau sudah banyak juga teman-teman mengkutikan. Channel ini membahas banyak sekali hal tentang program pekerja dan juga informasi penting yang saya akan update secepat yang saya bisa menjadi teman-teman nggak ketinggalan info terupdate-nya dan juga selalu up to date untuk info-info terbarunya. Oke, jadi pastikan juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Oke teman, jadi yang pertama mengenai status insentif gagal teman-teman. Jadi ada beberapa capture komen dari teman kita yang sudah saya komen teman-teman. Ini dia. Ada banyak ya, kalian bisa baca teman. Jadi berapa saya mix, jadi bisa ambil tarik simpulan dari komen teman-teman kita ini. Jadi teman-teman, saya berani besok ataupun CS Prakerja mengatakan bahwa banyak sekali teman-teman prakerja yang saya yakin juga kalian nggak bodoh teman-teman. Kalian tahu e-wallet dan prakerja itu sama, baik email, nama, nomor teleponnya, kemudian rating ulasan sudah kalian isi. Apalagi banyak juga teman kita yang bilang itu akun Tokopedia untuk satu akun prakerja dan datanya sudah sama sinkron tapi tetap gagal. Jadi besok saya akan coba ternyata prakerja, semoga tersambung. Dan yang seperti ini tuh gimana dong case-nya? Karena saya sudah yakin sudah ada datanya buat teman-teman yang memang sudah benar-benar ya datanya sama antara prakerja dan juga di e-wallet dan juga di mitra pembeliannya. Jadi apakah ini memang kesalahan dari ulasan atau juga rating atau juga e-wallet atau sebenarnya sistem prakerja yang dalam kutip nggak beres teman-teman? Ini juga berkaitan sama status lulus gelombang 8 teman. Jadi kacau banget kan, kalian bisa lihat bahwa yang sebelumnya diinfokan gagal ternyata belum, masih sedang dievaluasi. Jadinya nggak konsisten dan juga ini sebenarnya lulus atau enggak sih. Jadi kalau lulus ya lulus aja, kalau enggak ya jangan sampai kalian nggak lulus, dievaluasi, nggak lulus lagi. Serius, itu akan buat kalian lebih sakit hati, bener teman-teman. Jadi buat saya sih dari yang saya pikirkan ya, sepertinya prakerja ini benar-benar kewalahan teman-teman. Jadi dia anggap dia kayak motor, kapasitasnya itu sebenarnya cuma 200 cc. Tapi sekarang dia disuruh lari seperti kecepatan motor 500 cc itu kan 1000 cc. Jadi mungkin tinggal nunggu waktu mereka akan collapse dan juga akhirnya down. Contohnya server. Jadi sekarang contohnya orang yang daftar aja susah banget kan, yang daftar baru. Jadi mungkin sistemnya juga problem, ganti rekening banyak banget dan sempat juga saya cek juga nggak ada yang berhasil untuk ganti rekening teman-teman. Jadi mungkin juga karena trafficnya tinggi sekali. Ditambah lagi mereka buka gelombang setiap minggu dari gelombang 4, 5, 6, 7, 8 itu nggak ada jeda. Cuman seminggu, jadi cuma hanya 2-3 hari buka lagi. Insentif berdekatan antara gelombang 4, 5, 6, bahkan gelombang 7 juga menyusul. Jadi ada jutaan data yang mereka olah setiap harinya yang katanya juga manual diceknya teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin data yang begitu banyak, at least mereka harus punya ratusan ribu atau mungkin puluhan ribu staff ya, baru bisa cepat teman-teman tercover semua. Jadi teman-teman juga mau bilang, saya nggak tahu ini nantinya akan benar atau tidak ya, tapi dari yang saya perkirakan, saya punya feeling untuk insentif gelombang 1, 2, 3 itu baru akan cair setelah gelombang terakhir ditutup teman-teman.
kita buktikan nanti ya. Semoga saya salah, karena itu terlalu lama teman-teman untuk menunggunya gelombang 1, 2, 3. Tapi kalau seperti ini kejadiannya, saya yakin data kita yang gelombang 1, 3 itu akan tertumpuk, dan dianggap nggak urgent. Jadi mereka fokus buat yang sedang masuk duluan, jadi turun duluan di proses teman-teman. Tapi semoga saja saya salah teman ya. Dan juga berikutnya mengenai status yang gagal pagi harinya, sore harinya sekarang jadi sedang di proses teman-teman. Jadi itu dulu pernah terjadi juga di gelombang 1, 2, 3, tapi memang nggak banyak teman-teman. Dikit banget, kecil banget kemungkinannya. Dan pada akhirnya memang banyak yang lulus teman-teman. Tapi kalau di sini saya nggak tahu gelombang 8 apakah. Semoga saja ya yang kemarinnya gagal statusnya itu sekarang jadi dievaluasi. Dan semoga segera dalam proses untuk kartu nomor prakerjanya dan juga saldo teman-teman. Saya doakan yang terbaik. Tapi ini nggak semua teman-teman, sistem cek juga di teman-teman kita yang statusnya gagal. Malam ini tetap masih gagal, tapi saya nggak tahu besok apakah akan berubah. Tapi saya yakin itu nggak semua teman-teman, jadi saya yakin nggak mungkin semua yang gagal tiba-tiba semuanya berhasil, pasti ada yang tetap gagal karena memang dirasa sudah nggak qualified untuk, atau nggak sesuai dengan persyaratan lulus gelombang prakerja. Di situ sebenarnya saya ingin gimana ya, ngadu ke siapa ya, contohnya kayak pelatihan nih ya, backing word sampai sekarang masih banyak banget yang nggak bisa maju move on. Dampaknya sertifikat nggak muncul dashboard, jadwal nggak muncul, insentif, ya bagi insentif. Kita yang sudah selesaikan pelatihan aja, insentifnya masih kabur nih, masih gagal. Jadi sebenarnya prakerja ini gimana saya bilang ya, komunikasinya kurang bagus teman-teman. Jadi ada problem, bantulah atau info lah ke kita. Oke, untuk notifikasi gagal mohon diabaikan atau kalian cek ini kendalanya segala macam. Jadi kita ini ya kejelasannya ya. Kita sekarang ini kayak main kucing-kucingan nggak sih, tebak gambar ini kenapa ya, itu kenapa ya. Apalagi banyak yang bilang kalau memang ulasan sama rating dan juga e-wallet itu sudah banyak yang saya yakin dan mereka nggak bodoh, itu sudah sama dan sesuai dengan standar yang seharusnya teman-teman, tapi tetap gagal. Penjelasannya apa? Berarti tinggal tunggu aja. Saya tahu kok, saya sendiri pun jujur orangnya nggak sabaran teman-teman. Tapi walaupun kita nggak sabar, kalau kita ada kejelasan dari pihak prakerjanya langsung, kita bisa sedikit menerima teman. Jadi nggak kayak gini ya, udah kita dalam kutip nggak sabar ya. Sedangkan dari CS prakerja atau prakerja pun nggak ada info yang kadang-kadang lambat banget atau nggak ada sama sekali. Dan jawabannya selalu berulang. Di sebelah sini saya agak prihatin teman-teman, namanya bantuan sosial. Artinya buat orang-orang yang memang membutuhkan. Saya tahu, saya sadari, mungkin dari semua yang sini mungkin ada 10% yang memang mampu ya. Tapi saya yakin lebih banyak lagi yang nggak mampu teman-teman. Kalau ada yang bilang, ini programnya nggak tepat sasaran sepenuhnya, saya ini bilang tidak teman-teman. Karena banyak banget teman kita yang itu juga saya, banyak untuk kebutuhan sehari-hari, bantu orang tua, segala macam. Jadi ini sebenarnya benar-benar dibutuhkan. Bahkan juga ada yang, dia sudah punya planning nih, buka usaha A. Dia sudah hitung-hitung sampai setiap tahap 4 cair itu sudah cukup dan bisa mulai jualan. Tapi sekarang katanya macet yang gelombang 1, 2, 3. Gimana dia mau kelarin modalnya dia kalau sedangkan insentifnya itu nggak jalan teman-teman, belum cair. Jadi dia nggak bisa untuk buka usahanya dia. Sorry saya curhat teman-teman, tapi jujur ini banyak banget unek-unek yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga pemerintah mendengarkan ini dan makin diperbaharui, makin dipercepat, dan makin dipermudah. Dalam tanda kutip ya, bukan permudah jadinya semua kacau, tapi dipermudah agar makin enak, agar makin smooth ke depannya teman-teman. Jadi saya sebenarnya ingin sih kalau bisa coba deh pejabat ikut program prakerja ini dari kalian awal daftar, lulus, ikut pelatihan sampai sedip cair. Gimana rasanya? Apakah lancar banget atau gimana teman-teman? Jadi itu sih teman-teman untuk kali ini. Jadi untuk yang gelombang 8 kalian cek berkala. Semoga saja selalu setelah di proses ini tentunya nanti akan berubah jadi bisa masuk dashboard dan saldo pelatihan dan juga nomor prakerja kalian sedang dalam proses. Dan juga untuk insentifnya gagal, besok saya akan coba call CS prakerja. Jadi buat teman-teman kalau boleh saya minta tolong buat teman-teman jangan hubungi CS prakerja di jam 10 teman-teman. Di jam 10 sampai jam 11 ya. Karena saya akan coba hubungi CS prakerja itu di jam itu. Jadi biar nggak terlalu crowded. Jadi saya mudah juga untuk tersambung CS prakerja, saya akan tanyakan semua ini ke mereka teman-teman. Semoga tersambung dan saya akan update juga videonya besok di channel ini teman-teman. Jadi buat teman-teman pastikan kalian subscribe juga ya dan juga nyalakan notifikasinya. Jadi begitu saya besok upload video, kalian akan ketinggalan info terupdate-nya dari CS prakerja. Jadi buat teman-teman itu thank you banget
Sorry ganggu malam-malam, saya sebenarnya udah gak enak banget ini besok aja atau hari ini, tapi saya mikir oke, harus hari ini aja. Jadi saya bisa info kalau saya besok akan membuka prakerja jam 10 teman-teman. Oke teman, jadi please bantu juga share video ini, jadi biar banyak juga yang ngerti dan juga mengetahui tentang status yang gagal dari gelombang 8 yang gagal sebelumnya jadi lulus teman-teman. Dan juga mengenai insentif yang gagal. Oke teman, jadi itu aja, dan saran dan teman-teman juga silakan kalian cek dashboard saya di YouTube, itu banyak sekali jawaban mengenai problem CS prakerja yang sudah selama ini kita lalui. Dan juga kalian cek deskripsi di bawah teman-teman, banyak juga yang penting seputar prakerja, baik link video, grup Telegram, dan juga informasi yang sangat penting di channel ini. Oke teman, jadi itu aja, thank you banget, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.